Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman kelas 3? Baik ya, insyaallah. Kita harap semuanya dalam keadaan baik tentunya. Dan ya, kita tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar, walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi semoga itu tidak mengurangi keberkahan kita dalam belajar. Teman-teman semua, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang itu, apa itu tauhid atau apa sih akidah itu. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai macam tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Kita tahu bahwasannya tauhid itu ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ya berarti membuat Allah itu sebagai satu-satunya tujuan. Tauhid rububiyah sendiri, kita mengulas sedikit mengenai tauhid rububiyah, itu ifradullahi ta'ala biaf'alihi ta'ala. Ifradullah biaf'alihi ta'ala atau tauhidullah biaf'alihi ta'ala, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah itu kita harus tadabbur alam, atau kita harus melihat, mengawasi, mendengar, menyaksikan, mengamati alam yang ada di sekitar kita. Atau misal kita kok bisa sih punya kedua tangan, nah siapa sih menciptakan? Kok bumi ini tuh bulat, atau kok matahari ini tuh panas, atau bulan itu kok munculnya di malam hari? Nah itu tuh siapa yang mengatur? Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat dari tauhid rububiyah, yaitu meyakinkan pada diri kita bahwa segala yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, di awal kita sudah belajar mengenai tentang tauhid rububiyah, yaitu kita mengakui bahwasanya Allah itu yang mengatur segalanya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu yang mengatur segalanya, kita sebagai hamba itu harus ngapain dong? Nah, kita sebagai hamba itu ke Allah itu harus gimana dong? Nah, di sini itu nanti pembahasannya di tauhid uluhiyah. Kita buka buku akidahnya di halaman 23, itu disebutkan tauhidul uluhiyati huwa tauhidullahi biaf'alil ibadi. Tauhidul uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Tentu saja dengan tadi keyakinan adanya tauhid rububiyah. Keyakinan bahwasanya Allah itu yang menciptakan segalanya, Allah yang mengatur segalanya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Allah yang mengatur segalanya, maka kita diminta untuk apa? Bertauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tadi mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Setelah kita yakin Allah menciptakan, kita harus apa? Nah, inilah perbuatan-perbuatan hamba, seperti misalnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh. Nah, inilah tauhid uluhiyah. Jadi kita mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu sendiri bahwasanya ibadah itu ada yang ibadah lisan, ada ibadah perbuatan, ada ibadah hati. Tentunya misal kita misal dengan lisan kita zikir kepada Allah, itu bentuk ibadah. Misalnya dengan amalan, dengan perbuatan, dengan anggota tubuh, misalnya kita sholat. Atau misal dengan ibadah hati, misalnya kita takut, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap itu hanya kepada Allah. Kita tunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita tahu bahwasanya
tauhid itu saling berkaitan. Di penjelasan sebelumnya sudah saya katakan bahwasanya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini bahwa Allah itu menciptakan alam semesta, bahwa Allah itu yang memberi rezeki, tapi mereka tidak bisa disebut Muslim, bahkan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Ya karena mereka tidak mau meyakini tauhid uluhiyah. Mereka hanya mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita harus mengetahui ini dua-duanya. Kita yakin Allah sebagai pencipta, dan kita sebagai hambanya, sebagai yang diciptakan itu kepada Allah, yaitu harus tunduk. Kita harus beribadah kepadanya. Kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita juga tahu bahwasannya tauhid uluhiyah ini tauhid yang dulunya ditolak atau nggak mau diterima oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang terdahulu itu lebih memilih, mereka yakin kalau Allah itu mencipta, tapi lebih memilih untuk menyembah berhala atau menyembah pohon atau menyembah api. Nah, disinilah pentingnya tauhid. Jadi semua tauhid itu saling berhubungan. Nah, kemudian tauhid uluhiyah. Kita tahu bahwasanya tauhid uluhiyah itu tauhid mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Nah, perbuatan hamba itu yang gimana? Ya tentu ibadah. Makanya kita buka di halaman 26, di situ disebutkan bahwasanya al ibadatu, adapun ibadah, ya kullu amalin, setiap amalan, fi'lan berupa perbuatan, wa qaulan dan ucapan, wa harokata qalbin dan gerak hati, bi'tiqadi ghaibin dengan keyakinan gaib, wa ta'atu mal khudu'i dan taat disertai dengan ketundukan, kadu'ai seperti berdoa, wan nadri seperti nazar, wan nahri dan seperti berkorban, wa kasatril aurati dan seperti menutup aurat, wajtina bizina dan menjauhi zina, wa ghairiha dan selainnya. Nah, apakah benar sih ibadah itu hanya mencakup kegiatan-kegiatan masjid? Apakah benar sih ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji? Enggak, ternyata enggak seperti itu. Ibadah itu luas. Di sini disebutkan kullu amalin, setiap amal, fi'lan baik berupa pekerjaan atau qaulan ucapan atau gerak hati dengan keyakinan gaib, wa ta'atu mal khudu'i dan taat disertai dengan ketundukan. Tentu setiap amalan yang dimana dia ditujukan untuk mencari ridho Allah, itulah ibadah. Misal kok kita sholat tapi kok ditujukan kepada orang lain atau ditujukan kepada berhala, ya nggak diterima. Atau misalnya kita sodakoh terus dijadiin video gitu kan, biar viral. Niatnya itu apa? Biar viral, biar tenar gitu, biar dapat pujian sama orang lain. Apakah itu bisa disebut ibadah? Enggak. Nah, makanya di sini 10 amalan, setiap amalan yang ditujukan kepada Allah, entah itu pekerjaan seperti sholat, puasa, atau haji, atau berupa qaulan atau berupa ucapan, baik kita zikir atau mengucapkan ucapan yang baik, wa harokata qalbin bi'tiqadin ghaibin atau gerak hati yang disertai dengan keyakinan gaib. Misalnya seperti kita takut melakukan maksiat. Karena apa? Karena kita yakin bahwasanya Allah itu yang mengawasi kita. Allah itu melihat kita, makanya kita takut untuk berbuat dosa. Wa ta'atu mal khudu'i dan taat disertai ketundukan. Taat dengan apa? Taat tentunya dengan perintah Allah. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Disertai apa? Ketundukan. Ya masa kita taat kepada Allah kok sombong? Kamu itu punya apa kan gitu? Allah yang menciptakan kita, ya kita tunduk kepada Allah. Beliau yang menciptakan, kenapa kita harus yang sombong? Nah,
Dan contohnya itu sudah disebutkan seperti doa, nazar, nahar, berkurban. Nah, doa ini tentunya dia amalan lisan, juga tentu ada gerak hati di situ. Ketika kita berdoa, tentu kita berharap bahwasanya Allah itu yang mendengar doa kita, bahwasanya kita berharap bahwasanya Allah nanti itu bakal menjawab doa-doa kita. Nah, di situ ada ibadah hati di situ. Warna dari seperti nazar ini lebih ke amalan, wanahri dan berkorban ini berupa ibadah yang berupa perbuatan, wakasa teril aurati dan seperti menutup aurat. Ini kan juga dalam bentuk rangka taat kepada perintah Allah, wajdina bizina dan menjauhi zina. Nah, ini bentuk-bentuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas hanya di musolanya, soal sholat, hanya soal haji, enggak. Segala amalan, segala sesuatu yang dimana di situ kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kita di situ niatkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.